Lihat sekeliling, dunia sibuk harta tapi banyak lupa. Hidup ini sementara, mereka lupa akhirat yang nyata. Aku rap untuk ingatkan semua, mobil mewah, rumah besar, semua itu fana tak kekal. Yang kekal adalah amal. Rap Islami jadi pengingat modal. Wow, wow, dunia hanya persinggahan, bukan tujuan utama kehidupan. Ku rap untuk ingatkan jiwa, akhirat tempat pulang yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan dari Ketua Takmir Masjid Darussalam Bapak Dr. Haji Adi Dermawan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Ayyuhas sa'ana fi aqidatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saya standar Ibu Bapak, bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita dimudahkan, disehatkan dan diluangkan waktu sehingga bisa berbagi ilmu di majelis yang berkah ini. Bersyukur kepada Allah. Di antara orang-orang yang menua dan lelah, ibu-ibu, bapak-bapak, diberikan oleh Allah sebuah panggilan untuk mudah terus istiqomah. Saya mohon maaf sebagai ketua takmir terlambat 9 menit acara baru dimulai. Kemudian yang perlu kami sampaikan, ada yang menarik dalam penafsiran agama kita, ibu bapak. Yang pertama, puasa Tasu'a dan Muharram. Ada yang Jumat Sabtu, ada yang Sabtu Ahad. Semuanya dibenarkan dan boleh. Kenapa boleh? Karena geser perhitungan dari miladiah dan hijriah. Maka bersyukur yang sedang berpuasa. Nah, sebelumnya perlu kami sampaikan rasa terima kasih kami ya, kepada khususnya, kenapa rasa terima kasih, beliau ini digerakkan oleh Allah hati-hatinya untuk bersedekah kita Ahad pagi. Terima kasih kepada Ibu Suminah, Ibu Siti Sulhan, Ibu Hemseno, Ibu Ismayanti, Ibu Dari, Bu Tarjo, Bu Ana, Bu Yuni Broto, Bu Atul, Bu Marsilah, dan Bu Sri Sinta. Memasuki acara yang ketiga, acara inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Jarod Wahyudi MA. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Satu, karena sudah diingatkan lama oleh Ustaz Andi sebulan yang lalu, sudah dibuat posternya, saking lamanya jadi lupa. Saya semakin tahu bahwa saya ini manusia biasa, ya. Al-insan ma'al khata' wan nisyan, ya. Manusia ini terima salah dan lupa. Karena itu saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas kekeliruan saya, lupa. Tadi itu habis subuh langsung pengajian tafsir di kampung, habis pengajian makan-makan, sehingga sampai jam 6:30, pengajiannya jam 6 sudah selesai. Jadi saya mohon maaf dan tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya jujur saja karena ya, jam 7 harus sudah selesai ya. Malah bagus. Saya beri kata-kata mutiara Arab yang bagus. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Nah, sami-sami kok. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Bismillah mulai. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik pengajian itu yang sedikit tapi memberi petunjuk. Nah, pas ya. Cocok. Teng kampung kula niku demen jamaah. Mergo napa? Nek ceramah niku ming 20 menit. Mula nek golek ustaz sing ceramahe pendek undang Pak Jarod mawon. Nah. Insya Allah akan saya sampaikan yang qalil tapi dalil. Ya. Kalau bahasa Inggris itu short but sure. Nah, short but sure. Short itu pendek, sure itu meyakinkan. Nah, short but sure. Nah, karena itu saya tidak akan banyak mengutip Quran maupun hadis, sudah biasa ya. Saya akan cerita saja yang minggu ini terjadi, karena temanya yang diberikan oleh Ustaz Andi kepada saya adalah wakaf produktif. Ya. Wakaf itu adalah pemberian seorang wakif, ya, orang yang punya harta sedikit atau banyak yang diikrarkan untuk kepentingan umat. Jadi kalau saya punya tanah 1 meter, saya wakafkan untuk masjid, maka saya lepaskan hak milik saya ini, saya berikan kepada nadirnya, yaitu takmir masjid umpamanya, atau organisasi, atau yayasan, atau perorangan, gitu kan. Tapi peruntukannya untuk kepentingan umat. Nah, beralihlah kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu itu mewakafkan sesuatu, melepaskan hak milik pribadi menjadi milik Allah, diekrarkan di KUA. Terus Bapak Ibu menawi kula bolak-balik teng KUA niku mboten ajeng nikah melih. Ning ajeng ikrar Pak. Kula asring sanget tindak KUA ndereke para wakif. Kemudian orangnya disebut wakif, ya. Wakaf itu apa? Dulu pengajian sudah saya sampaikan ya. In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Ya, wahai Umar, kata Nabi yang punya kebun kurma, tahanlah pokoknya, sedekahkan hasilnya. Barangnya disebut mauquf bih, yang mendapat manfaat disebut mauquf alaih, atau wakif, mauquf bih,
mauquf alaih, aku wakafkan misalnya uang ini sejumlah 1 juta gitu kan, untuk kepentingan umat. Kemarin saya di WA seseorang yang saya belum kenal, WA kepada saya, Pak Jarod, saya barusan bagi warisan. Ada bagian yang diwakafkan sejumlah 250 juta rupiah. Apakah Pak Jarod punya mauquf alaih yang mau menerima wakaf ini? Satu, menyebut sekolahan. Apa ada sekolah yang sedang membangun dan mau memanfaatkan uang ini? Yang kedua, atau rumah yatim yang sedang butuh dana untuk membangun panti yatimnya. Yang ketiga, klinik atau rumah sakit yang sedang membangun dan mau menerima manfaat wakaf ini. Alhamdulillah di kami Majelis Wakaf punya daftar mauquf alaih, ya, organisasi atau amal usaha atau lembaga yang siap menerima wakaf. Akhirnya kami tunjukkan sesuai dengan permintaan. 1 SD Muhammadiyah Patok sedang membutuhkan tambahan 2 kelas, ya. Yang 2 kelas sementara ini masih menyewa ruko, muridnya tambah, tapi kelasnya kurang, masih butuh 2. Langsung wakifnya mengatakan siap 1 kelas. Kemudian yang kedua, PKU Kota Gede sedang akan mengembangkan diri, butuh klinik, tempat untuk periksa itu ya, 160 juta, wakifnya siap. Kemudian 1 lagi rumah yatim di Kokap Kulon Progo, menyempurnakan asrama yatim yang santrinya 40 semua dibiayai panti. Alhamdulillah wakifnya malah menambah uang wakafnya menjadi lebih sehingga cukup untuk 1 kelas, 1 klinik, 1 asrama. Itulah namanya wakaf. Jadi melepaskan hak milik pribadi kepada nadir, kepada kami, lalu kita distribusikan. Namanya wakaf melalui uang. Kalau wakaf itu ada 2 ya, wakaf berupa uang, ya, wakaf melalui uang, 1 lagi wakaf aset tetap. Nah, kalau wakaf uang ini, uangnya berapapun, mau 1.000, mau 5.000, mau 1 juta, dimasukkan di rekeningnya nadir. Kalau kami rekeningnya ada di LKSPWU namanya, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Banknya Bank BDW, ya, bukan Bank IDW. Bank Derajat Warga di Gedung Kuning itu kita punya rekening di situ, punya juga di BDN Syariah, punya juga di CIMB Syariah. Uangnya itu tidak boleh dihabiskan, tapi diinvestasikan. Abadi, sikap wakaf nggak boleh sementara, harus abadi. Misalnya saya wakaf 1 juta, digunakan untuk misalnya membangun rumah sakit PKU Kota Gede umpamanya, maka uang 1 juta saya wakafkan ke rekening nadir. Uang ini nggak boleh diambil kecuali untuk investasi. Hasil investasinya, bagi hasilnya dipakai untuk membangun rumah sakit PKU. Misalnya jamaah masjid ini mau wakaf bareng-bareng urunan 10.000 umpamanya, ya, genep 1 juta, maka 1 juta diwakafkan. Wakaf ini abadi, uang 1 juta digabung dengan uang wakaf yang lain, mungkin jadi 1 miliar. 1 miliar itu dipakai untuk usaha, bagi hasilnya dipakai untuk masjid, dipakai untuk rumah yatim, dipakai untuk membeli AC masjid misalnya. Itulah wakaf. Jadi pokoknya tidak boleh berkurang,
hasilnya yang boleh diinvestasikan. Umpamanya infak masjid ini dikumpulkan, tidak digunakan uang pokoknya, tapi dipakai buka ruko di depan masjid umpamanya. Hasilnya itulah yang dipakai untuk operasional masjid. Itulah yang terjadi di banyak tempat. Di Tangerang ada rumah sakit mata, dibangun, dikembangkan dengan dana wakaf. Ya. Dan di banyak tempat kami juga sedang membangun unit usaha berbasis wakaf. Gitu. Nah karena itu itulah namanya wakaf produktif. Jadi uang dari jamaah dikumpulkan jadi satu, dipakai usaha, hasil usahanya yang menjadi operasional masjid tadi itu, sehingga uangnya bertambah terus menjadi pokoknya bertambah terus. Bapak Ibu sekalian, mengapa saya iklan wakaf? Karena potensi umat Islam di Indonesia itu, kalau semua orang Indonesia ini berwakaf 100.000 saja umat Islamnya, maka akan ada uang masuk wakaf per tahun di Indonesia itu sekitar 200 triliun. Kalau 100.000 aja per muslim, nah gitu, dikelola dengan bagus, itu menjadi sumber keuangan negara seperti di Mesir ya. Sekarang di beberapa negara bagian di Malaysia ya. Di Singapura juga sudah mulai, di Turki bahkan punya namanya bank wakaf. Jadi di Turki itu masyarakat menyimpan uang di bawah bantal, setahun sekali mereka datang ke bank, diwakafkan, uangnya diinvestasikan, hasil investasi digunakan untuk membangun masjid, bikin pesantren, rumah yatim dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu tahu pesantren Sulaimaniyah, nah itu salah satunya adalah hasil dari wakaf-wakaf dari kaum sini. Begitu pas jam 7, nah saya sudah menyampaikan contoh wakaf produktifnya. Jadi ibu tadi yang mewakafkan, baru besok mau diserahkan dari Sabtu besok, dengan uang segitu, insya Allah uang itu menjadi jariah selama-lamanya. Menutup dengan sebuah hadis Nabi, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min talatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Kalau nanti kita wafat, maka tinggal kita hanya 3. Pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah inilah yang disebut dengan wakaf, karena yang kita berikan itu abadi, baik itu aset tetap maupun itu aset yang bergerak termasuk uang. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita amalkan dan diamalkan terus meskipun kita sudah wafat, maka itu menjadi jariah abadi. Contohnya pendidikan kepada anak cucu, kita sekolahkan, maka biaya yang kita keluarkan untuk menyekolahkan itulah menjadi jariah selamanya. Tidak usah hemat-hemat untuk pendidikan anak dan cucu. Nah yang terakhir adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Ciri kalau kita ini orang tua yang sukses adalah anak kita kalau habis sholat bisa berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau kita pengen jadi orang tua yang sukses mendidik anak, kalau habis sholat anak kita berdoa untuk orang tua. Itulah amal jariah kita. Demikian, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kealpaan saya. Insya Allah kata-kata mutiara yang saya sampaikan di muka tadi benar ya, ya? Apa tadi bunyinya? Jangan lupa semua. Khairul kalam, saya bareng-bareng. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wah, luar biasa ya. Ya, sebaik-baik perkataan yang sedikit tapi memberi petunjuk. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Lihat sekeliling, dunia sibuk harta tapi banyak lupa. Hidup ini sementara, mereka lupa akhirat yang nyata. Aku rap untuk ingatkan semua, mobil mewah, rumah besar, semua itu fana tak kekal. Yang kekal adalah amal. Rap Islami jadi pengingat modal.